Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan pasar monopoli dan monopolistik. Ini adalah kelompok kami. Yang pertama ada Julianto, Weni Anggrayani, Felicia, dan saya sendiri Stephen Aliansyah. Yang pertama, latar belakang. Pasar sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya, pasar diharapkan memiliki peran bagi produsen, konsumen, distributor, masyarakat yang tidak berkecimpungan secara langsung, maupun pemerintah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Saat ini, jenis-jenis pasar diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti jenis-jenis pasar menurut sifat dan waktu terjadinya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan hubungan dengan proses produksi, dan berdasarkan struktur pasar. Jenis pasar yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk organisasi pasarnya, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pada kali ini akan khusus membahas mengenai pasar monopoli dan pasar monopolistik. Lalu ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar atau market power untuk menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga tidak terdapat persaingan yang sempurna di dalam pasar tersebut. Beberapa bentuk pasar tidak sempurna antara lain pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar ini juga tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tak bisa atau sulit dimasuki oleh pemain baru. Lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Adanya penjual atau produsen tunggal. 2. Tidak ada alternatif barang lain. 3. Sulitnya kompetitor untuk mengakses pasar serupa. 4. Bebas menentukan harga. 5. Tidak perlu menggunakan iklan. Faktor yang menimbulkan pasar monopoli: 1. Adanya paten atau hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan tertentu sehingga tidak ada persaingan di dalam pasar. 2. Biaya produksi yang tinggi dan skala ekonomis yang besar sehingga sulit bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar. 3. Akuisisi atau merger perusahaan sehingga menghasilkan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang besar. Macam-macam pasar monopoli. 1. Monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasikan satu penjual saja. Karena bisa menjadi potensi keuntungan tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. 2. Monopoli legal berdasarkan hukum. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya dipasarkan satu penjual dalam satu perusahaan saja. 3. Monopoli lokal regional adalah pasar monopoli lokal regionalnya terjadi ketika peniaga barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Kemudian, kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki keuntungan yang besar dan jangka waktu laba yang panjang. Yang kedua, perusahaan monopoli mampu melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, perusahaan monopoli dapat melakukan pengendalian kualitas produk secara efektif. Dan yang keempat, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Yang selanjutnya adalah kelemahan pasar monopoli.
Yang pertama, monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi. Nah, sehingga hal ini berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen, tentunya. Nah, yang kedua, persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli produk tersebut dari perusahaan yang lain, walaupun mereka merasa dirugikan. Dan yang ketiga, persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Selanjutnya, ada pengertian pasar persaingan monopolistik. Apa sih pengertian pasar monopolistik itu? Pasar monopolistik adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak sekali produsen atau penjual, tetapi terdapat diferensiasi produk. Nah, apa sih diferensiasi produk itu? Diferensiasi produk bisa kita lihat dari perbedaan mereknya, perbedaan bungkusnya, dan lain sebagainya. Nah, model pasar persaingan ini mirip sekali dengan model pasar persaingan sempurna. Tetapi dengan adanya diferensiasi produk, produk yang dijual di pasar ini tentu menjadi beragam ataupun bervariasi, yang biasa kita sebut heterogen. Nah, konsumen mempersepsikan perbedaan dalam produk yang sebenarnya adalah sama. Sehingga istilah diferensiasi produk ini didefinisikan secara nyata. Meskipun produsen dalam pasar ini memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan harga, konsumen memiliki banyak alternatif tetapi ada kekuasaan monopoli tertentu yang timbul dari penggunaan merek dan tanda dagang yang berbeda. Setelah kita mengerti pengertian pasar persaingan monopolistik, nah selanjutnya ini ada contoh produk yang dijual dalam pasar monopolistik. Yang pertama itu ada snack, yang kedua ada pulpen, dan yang ketiga ada buku. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama, terdapat banyaknya penjual. Kedua, produknya heterogen. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Kelima, persaingan promosi di pasar monopoli ini sangat aktif. Berikut kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar ini memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Hal ini mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen dikarenakan sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik ini. Berikut kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Lalu yang kedua, dibutuhkannya modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini, dikarenakan pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, pasar monopolistik ini mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Kesimpulan, pasar monopoli adalah tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli yang dimana jumlah konsumennya banyak akan tetapi produsennya sedikit atau menjual satu produk. Contoh pasar monopoli adalah PLN, PDAM, KAI, dan sebagainya. Pasar monopolistik adalah tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli di mana jumlah konsumennya banyak tetapi produsennya juga banyak, atau menjual produk yang memiliki kesamaan fungsi tapi dijual dengan corak dan kemasan yang berbeda-beda. Contoh pasar monopolistik adalah pasar air mineral, pasar sampo, pasar smartphone, dan sebagainya. Kesimpulan bahwa pasar monopolistik merupakan suatu pasar yang dikembangkan karena tidak adanya kepuasan dalam pasar persaingan sempurna pasar monopoli. Dengan kata lain, pasar monopolistik adalah gabungan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli.